Oke, baik, kita lanjut lagi ya. Video kali ini masih lanjutan dari video sebelumnya tentang pembahasan soal-soal matematika kelas 11 SMA ya. Ini bab 4 latihan soal akhir bab 4 mengenai statistika regresi. Bagian B ya, nomor 3, halaman 206. Seseorang ingin menyelidiki pengaruh jam kerja pegawai di suatu perusahaan terhadap besar gaji yang diterima. Data yang ia peroleh disajikan dalam tabel berikut. Jam kerja per hari itu ada yang 6 jam, 4 jam, 8 jam, 7 jam, 7 jam, nah gitu ya. 8 jam, 8 jam, 8 jam. Jadi maksudnya kalau dia jam kerjanya 6 per hari, besar gajinya 3 juta, nah gitu dalam juta rupiah. Kalau dia 4 jam per hari 2 juta, kalau 8 jam 5 juta, 7 jam 4 juta, gitu ya. Oke, yang A, gambarlah diagram pencar dari data tersebut. Oh, berarti yang ini bisa kita buat ya. Untuk ini, yang ini kita buat variabel X-nya yang jam kerja ini ya. Ini X, yang ini untuk Y-nya. Ini variabel Y. Ini X, ini Y ya. Oke. Nah, kita buat jawab. Ini. Untuk yang A dulu ya. Yang A, kita menggambar. Kita langsung diagramnya. Ini jadi titiknya itu kita buat nanti seperti ini sebenarnya. 6,3. Jadi titiknya itu nanti jadi 6,3 gitu ya. Terus 4,2. Nah, terus 8,5. Terus lagi 7,4. Nah, terus 7,5. Nah, ini terus 8,6. Itu pasangannya ya. X, Y 8,3. 8,3 terus 8,4. Nah, inilah yang mau kita gambar ke koordinat kartesius ya. Ini tabelnya kira-kira seperti ini. Ini ya. Oke, ini. Jadi di sini sudah dibuat bahwa jam kerja per hari itu ini X ya. Ini yang X. Ini X-nya. Yang ini besar gaji per bulan yang ke atas ya. Inilah Y-nya. Oke. Kita tinggal ngisi ini 6,3. Nah, gitu. 6,3. Dari mana itu? Dari sini. 6,3, 4,2, 8,5 gitu ya. Nanti bisa kita buat. Ini 6. Berarti 6 di sini. X-nya 6,3. 3 di sini ya. Di sini. Kira-kira di sini nanti ya. Oke. Kita buat 6,3 ini. Oke. Terus 4,2. 4 ini 4,2 di sini. Terus 8,5. 8,5 ini 8. Kita lihat 5 di sini. Berarti kira-kira di sini ya. Ini 8,5 ini. Terus 7,4. Nah, ini 7. Ini 7 ini ya. Ini 7,4. 7,4. Berarti di sini. Terus 7,5. Nah, itu juga berarti di sini 5. 7,5 di sini. Terus 8,6. Nah, 8 ini 0,6. Naik di sini dia ya. 8,6. 8,3. Berarti di sini 3. Ini 3. Nah, 8,4. Nah, di sini 8,4. Nah, inilah dia diagram pencar dari data tersebut ya. Jadi kalau kita buat sebenarnya ini ini positif ya, korelasi positif ini ya. Ini kayak apa? Linear ya ini garis lurus ya. Tapi dia, nah ini kayak garis lurus lah.
atau ke sana. Ya, kira-kira seperti ini deh, garis lurus ya. Oke. Nah, jadi nanti ini positif ini. Kenapa? Karena dia kalau lihat video sebelumnya bahwa ke atas itu apa namanya? Kalau menanjak ya, kita buat kan sebelumnya menanjak itu korelasi positif ya. Menanjak. Maksudnya menanjak itu naik ini kan. Itu kan ini korelasi linear kan, linear nih garis korelasi linear positif. Karena menanjak, kalau menurun itu nanti menukik kan, gitu kita buat ya. Kalau menukik itu ke bawah ya, itu korelasi linear negatif, nah, gitu ya. Oke, paham ya? Oke, inilah gambarnya. Jadi ini gambarnya, inilah nanti dasar kita untuk yang B, tapi kita mencari R-nya. Tapi gambarnya setidaknya positif ya, naik ya. Oke, kita lanjut yang B-nya ya, yang B. Untuk menghitung R-nya. Sekarang yang B. Jelaskan pengaruh jam kerja pegawai terhadap gaji yang diterima berdasarkan nilai R dan R kuadrat. R ini maksudnya koefisien korelasi, sedangkan R kuadrat itu adalah koefisien determinasi ya, R kuadrat. Oke, kita buat tetap ini dalam bentuk tabel ya, karena persamaan untuk R itu yang ini, yang di bawah ini. Kita butuh nanti sigma XY, X bar, Y bar, sigma X kuadrat, gitu ya. Sigma Y kuadrat. Nah, ini kita harus buat dalam bentuk tabel. Ya, biar dapat nanti komponen yang kita butuhkan untuk persamaan R ini, untuk koefisien korelasi ya. Oke, kita buat dalam bentuk tabel. Sekarang yang B kita jawab ya. Jawab untuk yang B nih sekarang nih, yang B. Oke. Ini tabelnya sudah disiapkan. Kita isi. Oke. Nah, yang variabel X ini, yang ini tadi, ini X 6, 4, 8, 7, 7, 8, 8. Kita isi ke kolom X yang ini ya. Oke, kita buat ya. 6, 4, 8, 7, 7, terus 8, 8, 8. Nah, gitu ya. Nah, kita ini 8 ya. Ini 8. Ini kita jumlahkan. Sigma X itu berarti kita jumlahkan semua ya. Itu jumlahnya ini semua 56 ya. 56. Terus untuk yang Y ini, besar gaji per bulan ini, kita buat 325, 3, 2, 5, 4, 5, 6. 4, 5, 4, 5, 6, terus 3, 4. Nah, jumlahnya ini semua 32 ya, 32. Oke. Terus untuk kolom XY artinya kalikan aja 6 kali 5, 4 kali 2 gitu ya. Untuk kolom XY dikalikan X dan Y-nya. 6 kali 3, 18. 4 kali 2, 8. 8 kali 5, 40. 7 kali 4, 28. 7 kali 5, 35. 8 kali 6, 48. 8 kali 3, 24. 8 kali 4, 32. Ini jumlahnya semua 233. Ya. X kuadrat. Artinya yang X ini dikuadratkan. 6 kuadrat, 4 kuadrat, gitu. 6 kuadrat itu 36. 4 kuadrat 16. 8 kuadrat yang ini ya. 64. 7 kuadrat 49, yang bawah juga 49 karena ini 2 ya, 77. 49,
Terus 8 kuadrat, 8, oh sama ya. Berarti 8 kuadrat, 64, 64, 64, 64. Oke, jadi kalau dijumlah ini 406. Nah, sekarang giliran yang Y kuadrat. Y kuadrat berarti 3 kuadrat, 2 kuadrat, 5 kuadrat gitu ya. Sebut ya. 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, 5 kuadrat 25, 4 kuadrat sekarang ini ya, 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, terus 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Ini jumlahnya semua kita jumlahkan 140. Nah, ya. Oke, ini sudah kita kecilkan dulu biar muat space-nya ya. Oke. Buat ya. Kelihatan ya. Oke. Baru yang selanjutnya, komponen selanjutnya yang kita butuhkan adalah N-nya, komponennya ya, N. N-nya itu berapa? Maksudnya berapa pasang data yang di atas. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N-nya 8 ya. N-nya 8. Ini 8. Terus selanjutnya X bar. Nah ini. X bar. Berarti kalau X bar ini total semua X atau sigma X dibagi N. Dalam hal ini 56 sigma X. 56 dibagi 56 dibagi N-nya. N-nya 8. Berarti ini tuh 7 ya, dapat. Selanjutnya, komponen selanjutnya adalah itu adalah sigma, bukan sigma ya, Y bar, maaf. Ini tadi X bar, ini bukan sigma X ya. Y bar. Nah ini baru sigma, ini sigma Y atau jumlah dari Y per banyak data N. Sigma Y di sini 32. Ini 32 per 8 sama dengan 4. Selesai. Nah, udah tinggal masukkan ke rumus saja ya. Kita masukkan ke rumus. Yang kita buat semua ini, kita masukkan ya. Komponennya yang ini untuk mencari R ini ya. Kita buat. Nah, tinggal pindahkan rumus. Tinggal masukkan ini. Oke. Ya. Ini sama dengan, kita buat ya. R sama dengan ini per. Oke. Sigma XY ini 233. Nanti ini 233 dikurang N kali X bar Y bar. N-nya tadi 8 ya. 8 dikali X bar 7, Y bar 4 ya. Nah, akar, ini akar nih. Akar. Ini sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat itu ini ya. Yang di sini 406. Ini 406. Ini 406 kurang. Nah, gitu kan. Ini dikurang N kali X bar kuadrat. N-nya 8,
kali X bar. X bar tadi ada 7 ya, 7 kuadrat. Nah, kali lagi akar lagi ya. Nah, ini sigma Y kuadrat 140 ya. 140 dikurang, nah gitu kan, N-nya 8. Y bar kuadrat berarti 4 ya. Berarti ini dalam kurung, karena ini nanti dikuadrat dulu ya, dikuadrat dulu baru dikali 8. 4 kuadrat dulu, jangan 8 kali 4 baru dikuadrat, enggak, 4 kuadrat 16 baru kali 8. Oke. Nah, karena ini sudah lengkap, biar muat dia, ini kita hapus saja lah ini ya, biar bisa digeser ke atas ya. Oke, datanya kan sudah lengkap nih, tinggal melanjut persamaannya aja. Nah, ini sudah, tinggal kita angkat ini. Tinggal angkat. Iya. Oke. Ya. Oke, kita lanjut ya. Sama dengan, ini kita buat, sama dengan, ini kita buat, kita panjangin juga, lebarnya. Ini 233 dikurang 8 kali 7, 56 kali 4, 56 kali 4, 224 ya, 224. Terus ini akar dari ini 406 dikurang 7 kuadrat dulu ya, 49 baru dikali 8. Ini 4 di kuadrat dulu, 49 dikali 8 itu 392 ya, 392 kali akar lagi, ini akar ini 140 kurang, ini di kuadrat dulu ya, 4 kuadrat dulu baru dikali 8 ya. 16 kali 8 itu 128 ya, berarti sama dengan, kita buat, ini hasilnya yang di atas itu adalah 9 ya, 9 per, ini 9 per akar dari 406 dikurang 392 itu 14 ya, 14 kali akar ini 12 ya, 140 kurang 108, 12 ya, 12 sama dengan 9 per akar 14 itu 3,74 dikali ya, dikali 3,464 sama dengan 9 per 12,955. Hasilnya R ini adalah 0,6947. Kita geser dikit ya, muat. Nah, 0,6947 inilah R-nya ya. Nah, ini. Oke. Terus untuk R kuadrat kita buat R kuadrat. Nah, kalau untuk R kuadrat sinilah kita buat ya. Selanjutnya ini komponennya adalah R kuadrat. R kuadrat sama dengan 0,6947 kuadrat itu sama dengan yang ini kira-kira
0, ini 4826. 4826. Oke, seperti ini. Kalau untuk pengaruh R ya, kalau kita lihat, nah kita buat untuk pengaruh R ini ya, langsung aja lah ya. Untuk pengaruh R, yang ini, untuk alasan yang di atas. Jelaskan pengaruh. Jam kerja terhadap gaji yang diterima berdasarkan nilai R. Nah, berdasarkan ini, yang ini kita buat berdasarkan nilai R di sini lah ya. Ini oleh nilai R, nah gitu alasannya ini. Nilai R atau koefisien ya. Ko, eh, Koefisien korelasi R sama dengan 0,6947. Ini kan mendekati 1 atau ini kan mendekati 1. Maka terdapat, tadi udah kita lihat ya, maka terdapat, sebut ya alasannya, korelasi positif. Korelasi. Tadi digambarkan yang anti udah dapat ya. Korelasi positif antara positif. Baru kita buat nilai R 0, maka terdapat korelasi positif. Artinya terjadi pengaruh adanya gitu. Artinya adanya pengaruh nih, pengaruh jam kerja pegawai gitu ya, jam kerja terhadap gitulah ya, terhadap gaji yang diterima. Gaji yang diterima. Ada pengaruhnya. Artinya kan ini 0, nah tapi tidak terlalu kuat ya. 0 sedang lah. Nilai R, maka terdapat korelasi positif, artinya adanya pengaruh jam kerja terhadap gaji yang diterima. Karena kan ini bervariasi memang ya. Adanya pengaruh jam kerja terhadap gaji yang diterima, tetapi tidak terlalu signifikan. Tetapi dalam korelasi sedang lah ya, korelasi sedang. Kenapa? Karena dia lebih mendekati ke 0,5 ya. Kalau lebih mendekati ke 1 itu kuat. Sedang ini. Ya, nilai R sama dengan 0,6947, maka terdapat korelasi positif. Artinya adanya pengaruh jam kerja terhadap gaji yang diterima, tapi dalam korelasi sedang. Gitu ya, korelasi sedang. Jadi dia tidak terlalu, garisnya itu kan tadi menyebar ya. Oke. Terus untuk R kuadrat, ini kita pindah dulu ini ya. Untuk R kuadrat ya, untuk ini pengaruhnya kita buat ya. Ini karena 0,4826, kita buat pengaruh ya. Kita lihat dulu tabelnya ya. Tabel tingkat korelasi ya untuk R. Ini R kuadrat nih.
Kita lihat dulu, dia kan 0,4826. 4826 ini dia berarti di posisi yang ini. Posisi 0,4826. Mana dia? Ini di sini ya. Di sini, di sini. Berarti dia posisi lemah ya. Ini lemah. Artinya, kita buat ya. Posisi lemah ini. Berarti buat tingkat korelasinya posisi lemah. Berarti bisa kita buat ini nilai determinasi. Nah, kita buat ya. Ini. Karena nilai R kuadrat, nilai ini sebenarnya namanya koefisien determinasi ya. Nilai R kuadrat sama dengan 0,4826 menunjukkan bahwa pengaruh ini lemah ya. Tingkat korelasi dengan tingkat korelasi lemah. Dengan ini lemah nih. Tingkat korelasi lemah artinya pengaruh jam kerja ya. Pengaruh jam kerja, ini pengaruh jam kerja pegawai, jam kerja pegawai, nanti tambahin ya, terhadap gaji ya, terhadap gaji ini terhadap gaji yang diterima tidak terlalu besar pengaruhnya karena lemah ya. Tidak ini berarti pengaruh jam kerja terhadap gaji yang diterima tidak terlalu signifikan gitu lah ya. Tidak yang diterima lemah. Gaji yang diterima lemah gitu lah ya. Diterima lemah. Pengaruh jam kerja terhadap gaji yang diterima adalah lemah. Atau dalam kurung tidak terlalu berpengaruh. Berpengaruh gitu lah ya. Berpengaruh. Tidak terlalu berpengaruh, kita geser ya. Ini ya, karena dia lemah. Jadi ini kita geser lah ya. Space-nya kita geser. Ini lah ya. Tadi tidak terlalu berpengaruh gitu aja lah ya. Kita buat karena lemah dia berarti tidak terlalu berpengaruh secara signifikan. Nah, tidak ini karena nilai R kuadrat ini ya. Ini R kuadrat karena nilai R kuadrat ini R karena nilai R kuadrat sama dengan 0,4826 dengan tingkat korelasi lemah. Ini korelasi lemah ini, korelasi lemah. Lemah yang di atas itu ya. Korelasi lemah. Ini korelasi
Enggak korelasi lemah, artinya pengaruh jam kerja terhadap gaji yang diterima adalah lemah. Tidak berpengaruh. Tidak terlalu berpengaruh, gitu aja lah ya. Tidak terlalu pengaruh. Sedikit ada pengaruhnya, tapi sedikit gitulah ya. Tidak terlalu berpengaruh atau sedikit pengaruh. Ya, oke, sekian dulu pembahasan nomor 3 ini. Semoga ini bermanfaat ya. Terima kasih, tetap semangat.